antum ini menantang Imad sebagai apa, Habib? Personal, pribadi, Habib. Atas nama pribadi, bukan atas nama golongan apapun. Tidak mewakili Ba'alawi, tidak juga mewakili Habaib, tidak juga mewakili Robito. Pak Umar ini hanya mau tes-tes ombak saja. Seakan-akan kalau dia sampaikan, dia giring opininya, Kiai Haji Imanuddin ketakutan. Tidak. Gitu. Ini betul-betul hanya tes-tes ombak. Dan saya tidak tahu. Kita harus menduga ini, mengasumsikan bahwa kelihatannya dia ini disuruh. Ada perintah untuk ngetes ombak. Kan begitu, sahabat-sahabat. Kelihatannya ada yang mendesain untuk bagaimana Umar Assegaf ini melakukan tes ombak di kubu Kiai Haji Imanuddin, sahabat-sahabat. Oke? Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Jangan terlalu berharap deh untuk ada diskusi. Mereka sudah ketakutan. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, saya buka-buka di medsos. Ternyata saya dapatkan jawaban dari Habib Umar Assegaf. Nah, kalau kita dengarkan pernyataannya, ternyata si Umar ini hanya ngebacot saja. Hanya ngomong doang, ondo. Ngomong doang gitu. Kenapa? Karena dia betul-betul hanya ngeles, sahabat-sahabat. Aja ngeles. Jadi saya sudah meyakini di video awal juga kemarin saya juga sampaikan bahwa tidak mungkin. Dan apa yang dia sampaikan dengan banyak sekali narasi alasan, misalnya dia harus offline. Dia harus ketemu dengan tatap muka. Weh Umar, Kiai Haji Imanuddin itu tidak pernah menolak yang namanya debat secara offline. Karena di dalam suratnya sembari mempersiapkan yang offline itu, alangkah bagusnya itu dilakukan dengan cara online. Karena offline itu banyak sekali yang harus dipersiapkan. Tempatnya di mana, pesertanya siapa dari pihak Anda sebagai mewakili sebagai apa, itu semuanya memang harus secara offline. Dan itu Kiai Haji Imad itu tidak pernah menolak, Mar. Kan begitu. Nah, tetapi Anda ngerocos saja. Itu namanya ngeles. Aduh, gimana ini si Umar ini ya. Itu namanya ngerocos. Nggak siap gitu lah. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu kita lihat rekaman videonya bagaimana ngelesnya ondonya si Umar Assegaf ini. Nah, untuk itu mari kita lihat sahabat-sahabat. Dengan ajakan secara online, maka bagaimana, Habib? Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, bahwa apa yang kita nantikan jawaban daripada beliau, alhamdulillah beliau jawab. Tetapi beliau juga mengusulkan untuk terjadinya perdebatan ini, perdebatan ini secara online, dan itu akan membuat banyak sekali masalah. Karena kita di dalam perdebatan tersebut adalah adu data, adu fakta, kemudian ada pentasheh, ada ulama nasab yang mentashehkan. Itu bagaimana bisa terrealisasi dengan online? Tidak bisa. Kita harus melakukan secara offline, wajah bil wajah, face to face, ya, muwajahah, ya, ketemu langsung, bukan online. Online ini akan terlalu banyak kendalanya, dan syarat-syaratnya pun harus dikabulkan oleh kedua belah pihak. Jadi tidak semata-mata debat usir nanti, tapi debat ini betul-betul debat secara ilmiah yang teruji. Karena ini bersangkutan dengan netizen, bersangkutan juga dengan umat, bersangkutan dengan para kiai, ulama, habaib, dan pecinta
pecinta media sosial bahwasanya kajian ilmiah Imaduddin juga dijawab oleh kajian dari Habib Umar Assegaf ini. Sama-sama kajian ilmiahnya. Makanya kami berharap ini akan terjadi dengan secara offline. Jadi harapan Habib Umar itu secara offline gitu. Harus offline, bukan harapan, harus offline. Harus offline, bukan harapan, melainkan harus offline. Nah, Habib, untuk terkait hal ini, Habib, yang tadi disampaikan bahwasanya apakah syarat-syarat yang diajukan oleh Habib Umar itu memang harus dipenuhi syarat tersebut? Iya dong, namanya debat ilmiah, ya harus ilmiah gini. Kita ini bicara tentang nasab, berarti harus ada ulama yang kompeten terkait nasab ini yang bisa dihadirkan. Dan kompeten itu bukan versi dia saja, tapi versi dia dan versi kita. Artinya betul-betul ini ulama yang talaki ngaji, ya, ngaji ilmu nasab dari gurunya sampai kepada ulama-ulama nasabah, sampai kepada ulama-ulama ahli nasab. Yang jelas sanad keilmuannya, bukan main comot, ya, bukan sembarangan, bukan main framing, bukan main tuduh. Karena yang selama ini kita lihat antara ilmiah yang katanya ilmiah ini dari tulisan ilmiahnya Kiai Iman, kemudian dibantah oleh para muhibbin ataupun para habaib, itu nggak nyambung. Dan mereka selalu mencomot-comot dalil, mencomot-comot gaul ucapan para ulama semau mereka. Yang mereka suka mereka comot, yang nggak suka nggak mereka keluarkan. Dan ini sudah banyak dijawab, kajian itu sudah begitu lama dikajikan konten balas konten. Maka kalau mau ini kajian ilmiah seperti yang terjadi di semua negara, di semua tempat yang namanya debat ilmiah, harus ada pentashihnya. Kalau urusan pidana, ya harus ada ahli pidana. Kalau urusan politik, ya harus ada ahli politik. Kalau urusan tata negara, ya harus ada pakar tata negara. Kalau dibilang nasab, ya harus ada pakar nasab yang diakui. Lembaga mana yang mengatakan dia pakar nasab? Jangan semuanya dibuat seolah-olah, maaf, yang tidak sesuai dengan standarisasi Kiai Imad berarti tidak ilmiah lah. Ini kan kacau. Dan nanti sebaliknya juga, yang tidak sesuai dengan standar anak berarti tidak ilmiah. Kan begitu ujung-ujungnya, Habib. Jadi pada dasarnya, Habib, antum ini menantang Imad sebagai apa, Habib? Personal, pribadi, Habib. Atas nama pribadi, bukan atas nama golongan apapun. Tidak mewakili Ba'alawi, tidak juga mewakili Habaib, tidak juga mewakili Robito. Hanya sama-sama adu tesis ilmiah tentang keilmuan yang sedang diperdebatkan. Gitu, Habib. Jadi semua kajian-kajian ilmiahnya antum akan dipertemukan dengan kajian ilmiahnya Imaduddin. Seperti itu ya, Habib ya? Betul, Habib. Betul. Oke. Jadi menurut Habib Umar, hal ini harus benar-benar bertemu ya? Iya dong, bertemu dan syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu. Nah, kan sudah ada nomor yang bisa untuk diajak untuk dijadikan penyambung ya antara koordinator daripada Ki Imad dengan koordinator dari kita kan yang sudah di-share gitu. Nah, sudah lihat videonya kan? Ondo kan? Omong doang. Takut. Si Umar ini harus baca lagi kembali. Kita masih susun ya. Baca lagi kembali. Kiai Haji Imad itu menyampaikan sembari sebenarnya sesungguhnya itu menggunakan kata apabila. Apabila yang offline sesungguhnya itu tanpa dia menyebut kata offline itu, alangkah bagusnya terlebih dahulu pemanasan lah begitu untuk melakukan debat ilmiah di online. Bukan menolak, bukan tidak mau melayani yang namanya offline. Karena Kiai Haji Imanuddin itu tahu persis bagaimana tata cara, bagaimana cara untuk melakukan perdebatan secara offline. Yang pertama adalah harus ketemu antara kedua belah pihak, mendudukkan, mendiskusikan siapa pesertanya dari pihak Anda, kemudian dari pihak Kiai Haji Imanuddin. Kemudian yang kedua, kita ini mau berdebat
kerangkanya apa, temanya apa, kan begitu. Kemudian yang ketiga adalah pihak-pihak yang akan menjadi wasit, menjadi penengah. Kemudian yang ketiga adalah pihak yang bersedia untuk menakar kesahihan, gitu. Kemudian yang keempat adalah merumuskan hasil dari pertemuan itu. Nah, pasti itu semua memang betul harus dilakukan secara offline. Nah, tetapi jangan malah seakan-akan pernyataan-pernyataannya si Umar ini itu kan pernyataannya seakan-akan bahwa Kiai Haji Imad itu menolak yang namanya pertemuan secara offline. Bukan. Ada kata apabila. Nah, sembari kita menunggu panitia berproses, karena memang dibutuhkan waktu. Iya kan? Siapa ahli yang akan didatangkan dari pihak sana dengan dari pihak Kiai Haji Imanuddin. Kan begitu, sahabat-sahabat. Tetapi ini langsung seakan-akan diponis bahwa bahwa tantangan si Umar ini Kiai Haji Imanuddin itu menolaknya. Tidak begitu. Karena seakan-akan Kiai Haji Imanuddin maunya hanya online. Tidak. Nah, saya kira Umar ini hanya mau tes-tes ombak saja. Seakan-akan kalau dia sampaikan, dia giring opininya, Kiai Haji Imanuddin ketakutan. Tidak. Gitu. Ini betul-betul hanya tes-tes ombak. Dan saya tidak tahu. Kita harus menduga ini, mengasumsikan bahwa kelihatannya dia ini disuruh. Ada perintah untuk ngetes ombak. Kan begitu, sahabat-sahabat. Kelihatannya ada yang mendesain untuk bagaimana Umar Assegaf ini melakukan tes ombak di kubu Kiai Haji Imanuddin, sahabat-sahabat. Oke? Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Jangan terlalu berharap deh untuk ada diskusi. Mereka sudah ketakutan. Saya kira itu akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.